Sewu, bangunan yang berada di jantung kota Semarang ini memiliki sejarah penting bagi perkeretaapian di Indonesia. Bangunannya yang era kolonial Belanda ini memiliki keunikan tersendiri pada bagian arsitekturnya. Lawang Sewu merupakan gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia yang dirancang oleh arsitektur asal Amsterdam dalam gaya Hindia Baru yang sangat unik. Sesuai dengan namanya, Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu ini memiliki banyak pintu dan jendela yang menjulang tinggi. Namun, pada faktanya, pintu yang terdapat pada bangunan ini hanya berjumlah 429 buah. Salah satu keunikan Lawang Sewu terdapat pada ornamen kaca patri. Kaca patri dibuat oleh seniman bernama Johannes Loresa Schouten yang terdiri dari 4 bagian. Pada bagian sebelah kiri menggambarkan dedaunan serta keragaman flora dan fauna yang melambangkan kemakmuran tanah Jawa. Kemudian, pada sisi kanannya menggambarkan keadaan kota Semarang dan Batavia sebagai pintu maritim Pulau Jawa. Kedua kota tersebut merupakan pelabuhan besar yang menjadi pintu utama untuk aktivitas maritim bagi kepentingan Belanda. Dalam kaca patriot terlihat adanya 2 wanita yang merupakan sosok Dewi Fortuna, yakni Dewi Keberuntungan, dan Dewi Ventus, yakni Dewi Kecantikan dan cinta kasih dalam mitologi Romawi. Lukisan tersebut menggambarkan bahwa Belanda selalu diberkahi keberuntungan dan diberikan kejayaan selama berada di bumi Nusantara. Di balik keunikan arsitektur Lawang Sewu, bangunan ini menjadi saksi bisu sejarah dan kehidupan lintas waktu perkembangan budaya serta perubahan zaman. Pada mulanya, Lawang Sewu dibangun untuk mempersingkat jalur kereta api Semarang-Solo-Yogyakarta yang menyangkut hasil tani dan perkebunan dari Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta ke Pelabuhan Semarang. Kantor ini dipergunakan untuk mengurus administrasi. Namun, ketika Belanda mundur, pemerintah diambil alih oleh Jepang pada tahun 1942 dan dijadikan kantor Hyogo sebagai kantor transportasi serta penjara eksekusi mati pada ruang bawah tanahnya. Kemudian, pada tahun 1945, pemerintah Belanda mengambil alih dan berubah menjadi kantor DKARI. Yang kemudian pada tahun 1994, gedung Lawang Sewu akhirnya kembali diserahkan ke PT Kereta Api Indonesia. Dan sampai saat ini, Lawang Sewu masih berdiri tegak dan dijadikan tempat wisata yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Museum Dirgantara merupakan wahana edukasi yang berada di wilayah Yogyakarta. Nah, di sini kita dapat melihat berbagai macam pesawat terbang dan mempelajari tentang TNI AU. Museum Dirgantara didirikan pada tanggal 4 April tahun 1969 pada Komplek TNI AU Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Museum Dirgantara didirikan sebagai upaya pelestarian, pengabadian, dan dokumentasi peristiwa bersejarah seputar TNI AU. Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala adalah museum yang digagas oleh TNI Angkatan Udara untuk mengabadikan peristiwa bersejarah. Museum ini sebelumnya berada di Jalan Tanah Abang Bukit, Jakarta, dan diresmikan pada tanggal 4 April tahun 1969 oleh Pangkalan Angkatan Udara Laksamana Roismin Norjin, yang kemudian dipindahkan ke Yogyakarta pada tanggal 29 Juli tahun 1978. Atas dasar gagasan pimpinan TNI AU, maka didirikanlah Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala sebagai tempat untuk mengabadikan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan bersejarah di lingkungan TNI AU. Dengan luas bangunan seluruhnya 8.765 meter persegi, di dalamnya terdapat berbagai macam koleksi tentang seputar TNI AU. Pada bagian ruang utama berisikan koleksi lambang TNI AU beserta patung para pahlawan nasional. Kemudian pada ruang kronologi menggambarkan sejarah perjuangan dan perkembangan TNI AU
dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya itu, Museum Dirgantara pun memuat ruangan pahlawan yang berisikan seragam beserta benda-benda yang pernah dipakai oleh para pahlawan. Kemudian, yang menjadi daya tarik utama Museum Dirgantara terdapat pada ribuan koleksi pesawat yang didapatkan dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya yaitu pesawat Cureng atau Yokosuka Kalimaye, yang pada mulanya pesawat ini dipergunakan oleh TNI AU sebagai pesawat latih dan pemotretan udara. Pesawat ini diterbangkan pertama kali oleh Bapak Penerbang A. Adi Sucipto dengan tanda merah putih di Pangkalan Udara Maguwo, Yogyakarta. Pesawat ini memiliki sejarah kelam di balik operasi pengoboman pada daerah pendudukan Belanda. Pesawat ini turut membantu dalam kegiatan pemotretan, pengintaian, penyebaran pamflet, bantuan dropping, obat-obatan logistik, dan lain-lain. Pesawat Cureng beroperasi di daerah sekitar Ambarawa, Pati, Purwodadi, Cepu, Tengklet, Madiun, dan sekitarnya. Dan pada akhirnya tahun 2005 diabadikan di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala.